Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya untuk yang menyaksikan channel podcast kreatif PGMI UIN Sunan Kalijaga. Terima kasih untuk semua mahasiswa baru yang kalian sudah saksikan di kegiatan Sospem, di mana profil dari PGMI UIN Sunan Kalijaga. Nah, pada sore hari ini saya berkenaan membersamai Mbak Yulfi. Ini salah satu mahasiswa dari PGMI UIN Sunan Kalijaga. Nah, nanti kita akan mengetahui bagaimana perjuangan Mbak Yulfi dalam mengikuti perlombaan serta mendapatkan prestasi yang spektakuler supaya nanti bisa menjadi acuan kalian supaya menjadi mahasiswa yang teladan dan berprestasi. Langsung saja di podcast kreatif ini saya akan ngobrol banyak dengan Mbak Yulfi. Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Yulfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak. Alhamdulillah akhirnya saya bisa ngobrol bareng bersama Mbak Yulfi. Ini salah satu mahasiswa yang banyak nongol di web PGMI UIN Sunan Kalijaga ya. Alhamdulillah Pak. Ya. Di sore hari ini saya sudah berkencan istilahnya mengatur janji untuk ngobrol banyak dengan Mbak Yulfi. Tentunya saya minta Mbak Yulfi bisa sharing banyak terhadap mahasiswa baru sekaligus penonton yang nanti akan menyaksikan video podcast kreatif ini. Oke Mbak, perkenalan dulu lebih baiklah. Ya, silahkan perkenalkan diri Mbak Yulfi. Oke, terima kasih Pak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zulfi Dayanti. Saya dari Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Dan sekarang alhamdulillah menempuh semester 7 di Prodi PGMI. Ya, dari Sumba ya Mbak? Sumbawa Pak. Oh, Sumbawa. Jauh sekali. Jadi teman-teman yang istilahnya dekat dengan daerah Mbak Yulfi bisa berburu di mana nantinya ke depannya supaya menjadi mahasiswa yang terkenal ya. Amin. Oke, Mbak, langsung saja Mbak Yulfi di semester 7 ini pastinya ada PPL KKN ya? Iya Pak, benar. Ya. Benar. Di sela-sela kesibukan kuliah di semester 7 ini kira-kira ada planning yang ingin diikuti terdekat apa enggak dalam perlombaan ini? Kalau untuk dalam jangka yang dekat sih kayaknya belum ada ya Pak. Soalnya fokus sama PLT KKN sama fokus pada ini. Karena kemarin alhamdulillah menjadi salah satu pemenang favorit Duta Bahasa NTB, jadi fokus ke menjalankan visi misi dari Duta Bahasa dulu. Jadi belum kepikiran mau menggali lagi di lomba yang lain. Iya, berarti belum ada perlombaan yang mau diikuti ya? Ya, belum ada kalau sekarang. Nggak tahu ntar sih Pak. Kemarin IPK berapa Mbak? Dia harus di-spill ya Pak? Iya, supaya real. Alhamdulillah 3,8 lah Pak, bisa. Ya. Saya kira karena ini pembelajaran daring, kalau kalian mencari nilai itu sebenarnya gampang sekali, banyak sekali tugas, banyak sekali materi yang sudah di-sharingkan ya. Jadi kalau cuma sekedar mendapatkan IPK tinggi, saya kira sangat mudah sekali. Nah, kemarin ada beberapa prestasi yang sudah ditorehkan Mbak Yulfi yang sudah dipublikasi di medsos. Nah itu saya dapat WA-nya ini terlalu banyak sekali nih juara yang dari berbagai lomba. Nah, bisa disebutkan saja untuk skala lomba yang kelasnya tinggi dan skala lomba yang istilahnya menjadi kebanggaan Mbak Yulfi.
Kalau untuk yang skala yang sangat membanggakan, itu kemarin ada 2 yang baru-baru ini, yaitu pas alhamdulillah pemenang Perwira Bahasa NTB 2021 sama juara 1 di Lomba Inovasi Media Pembelajaran IPPBM tahun 2021 kemarin. Kemudian untuk yang lainnya itu pernah juga dapat beasiswa dari daerah, kemudian beasiswa di bidang publikasi ilmiah dari fakultas, juara lomba micro teaching, kemudian pernah mencoba juga pembawa acara, musikalisasi puisi, dan apa lagi ya? Ini pernah menjadi pemateri workshop sama masih anggota jurnal, bukan anggota jurnal tapi anggota bentar Pak, saya lupa. Oh iya, tim reporter PGMI. Ya, ya, saya akui sangat banyak sekali torehan prestasinya, hampir lebih dari 1 lusin sendiri ya. Ya, ada lah itu. Nah, ini kan di masa pandemi Mbak, untuk belajar dengan jarak jauh, sistem jarak jauh seperti ini apa menyulitkan Mbak Yulfi sendiri atau gimana? Untuk kesulitannya lebih ke sinyal ya Pak, sama kemenarikan atau kenyamanan dari kuliah yang sebelumnya offline ketemu teman-teman kemudian dialihkan ke online, jadi kayak agak ada sesuatu yang hilang dari asiknya kuliah seperti itu. Kangen enggak? Kangen Pak. Kalau bedanya masuk kuliah secara online sama offline, apa bedanya kalau menurut Mbak Yulfi? Yang paling kelihatan itu kurangnya interaksi sama teman-teman Pak. Itu yang paling sangat-sangat buat rindu. Jadi misalnya kalau kita tatap muka bisa pergi bareng, pulang bareng, makan bareng. Nah kalau sekarang nggak bisa. Alhamdulillah masih bisa nyapa Pak. Ya, alhamdulillah. Walaupun cuma lewat WA. Pengalaman yang berharga ya. Kalau istilahnya Mbak Yulfi kan merantau di Jogja. Jadi pengalaman yang berharga. Ya Pak, benar. Ngomong-ngomong tadi nyebutin makan bareng bersama teman, makanan kesukaan Mbak Yulfi apa ini? Di Jogja makan apa ya Pak? Kebanyakan sih seringnya makan geprek ya Pak, sama kantin-kantin yang di dekat UIN. Kelas mahasiswa ya? Ya tingkat mahasiswa lah Pak, budgetnya. Oke, enggak masalah itu, yang penting kebersamaannya kalau kita offline ya, kuliah offline. Nah, kemarin itu Mbak Yulfi kan banyak sekali prestasi. Nah, yang terakhir itu kampus mengadakan perlombaan secara daring itu, lomba IPPBMM. Nah, itu Mbak Yulfi juara 1. Nah, kesannya gimana itu menjadi mahasiswa yang balihonya terpampang besar di pinggir jalan UIN Sunan Kalijaga? Ya, saya ulangi lagi. Kemarin kan menjuarai ajang lomba yang bergengsi itu, lomba IPPBMM itu kan se-Jawa Madura. Nah, banyak sekali publikasi yang memberitahukan bahwa Mbak Yulfi menjuari lomba 1. Itu ada di baliho, ada website. Nah, gimana perasaannya? Alhamdulillah perasaannya bangga, seneng bisa menjadi wakil dari kampus dan alhamdulillah mendapat juara 1. Jadi punya pengalaman tersendiri, kesan tersendiri lah Pak. Artinya orang tua juga bangga melihat anaknya bisa meraih prestasi di tingkat IPPBM. Kemudian di sisi pribadi saya juga alhamdulillah mendapat pengalaman baru di bidang inovasi pembelajaran seperti itu. Oke, pasti kan tidak terlepas dengan yang namanya trik dan tips. Nah, supaya podcast ini juga bisa memberi wawasan ke teman-teman, trik dan tipsnya Mbak Yulfi gimana sih?
Kalau tips dan triknya sebenarnya satu sih Pak, harus benar-benar totalitas, kemudian dibarengkan dengan doa dan usaha, karena mau gimana pun hasilnya kalau memang kita nggak barengin dengan usaha dan doa ya tetap aja Pak nggak maksimal istilahnya. Tapi jika kita sudah totalitas dari awal, apapun hasilnya di akhir pasti kita akan puas dengan kinerja kita. Oke. Otomatis kalau sekarang itu kan kita butuh mental untuk maju mengikuti perlombaan ya. Nah, menurut Mbak Yulfi sendiri ini kira-kira ini kan ada mahasiswa baru nih. Nah, ada pesan nggak supaya Mbak Yulfi ada di atas, istilahnya Mbak Yulfi sebagai kakak tingkat itu bisa memberikan pesan kepada adik tingkat seperti apa? Yang jelas pesan saya itu satu, yaitu coba terus. Karena walaupun kalian tahunya saya juara satu ini, juara satu micro teaching, IPPBM dan lain-lain, itu benar-benar harus berawal dari kata coba dan coba lagi. Karena kemarin itu di sekitar bulan November itu alhamdulillah pernah mendapat juara satu micro teaching. Nah tapi sebelum di bulan November itu udah hampir 5 kali gagal untuk mendapatkan juara Pak. Jadi ada proses-proses yang berat sebelum kita mendapatkan juara ataupun mendapatkan posisi-posisi yang atas. Artinya memang benar-benar harus mau untuk mencoba dan jangan takut gagal, seperti itu. Oke. Nah, dan tak lepas juga ada bimbingan dari dosen. Nah, dosen yang berkesan di mata Mbak Yulfi saat ini siapa? Kalau yang personal sih Pak, rata-rata yang benar-benar satu orang itu nggak ada. Tapi kalau pas lomba IPPBM itu benar-benar mendampingin dari awal sampai akhir, benar-benar kayak bahkan yang sederhana pun saya tanyakan itu ada Bu Iza, kemudian ada Bu Anita. Jadi apapun yang saya tanyakan, baik itu warna, background, dan lain-lain, itu benar-benar se-fast respon itu Pak sama saya. Jadi itu yang benar-benar saya ingat sekali ketika lomba itu benar-benar kayak, wah perjuangan banget sih Pak. Tapi alhamdulillah membuahkan hasil kan? Alhamdulillah Pak. Ya, harapan kedepannya gimana nih? Kan Mbak Yulfi sendiri meniti pendidikan di PGMI, itu kan bisa juga menjadi guru SD, menjadi guru MI. Nah, ada nggak prospek ke depan yang diinginkan Mbak Yulfi? Prospek ke depan itu pengennya insya Allah kalau bisa itu lulus semester ini, insya Allah ya Pak, karena pandemi jadi agak susah ini PLP KKN-nya. Kemudian lanjut ke PPG, dan kalau bisa sih dapat beasiswa di Uinsuka, jadi bisa lanjut ke S2-nya dulu biar menggantikan keseruan dari S1 yang hilang gara-gara pandemi. Jadi kayak masih pengen kuliah-kuliah lagi. Oke. Ya, sedikit cita-cita itu nggak masalah. Kalau mau kerja keras, sebesar apapun cita-cita itu ya bisa tercapai. Sedikit harapan pun kalau kita lakukan dengan serius juga bakalan membuahkan hasil. Semuanya lah kalau kerja keras juga bisa membuahkan hasil. Nah, Mbak Yulfi ini kan menjadi salah satu mahasiswa yang istilahnya dikenal semua dosen. Nah, untuk saat ini Mbak Yulfi sendiri bisa istilahnya di rumah bisa menjadi tauladan keluarga, kebanggaan keluarga. Tanggapan dari keluarga Mbak Yulfi sendiri untuk prestasinya Mbak Yulfi saat ini seperti apa? Alhamdulillah keluarga selalu mendukung ya Pak. Jadi misalnya saya cerita mau ikut kegiatan ini, mau ada kegiatan ataupun saya membuat kegiatan sendiri, itu orang tua selalu mendukung, keluarga selalu mendukung. Jadi apapun hasilnya, baik itu juara atau tidak, itu orang tua udah kasih support yang sangat besar dari awal. Jadi udah ada energi-energi positif dari awal yang benar-benar mendukung. Artinya ada kekuatan tersendiri dari keluarga yang membuat saya tuh, wah ini harus bisa kayaknya nih, harus meraih juara nih, harus
mendapatkan gelar nih seperti itu. Jadi benar-benar keluarga itu sangat mendukung dan benar-benar menjadi support system banget. Seperti itu Pak. Dukungan dari keluarga pasti penting ya. Sangat penting. Sedikit besar karena itu perhatian dari keluarga pasti akan memberi pengaruh yang besar bagi kita, apalagi kita mahasiswa kan istilahnya kita kuliah untuk membanggakan kedua orang tua. Oke. Nah, untuk Mbak Yulfi sendiri hobinya apa hobi? Hobi saya random Pak. Makan suka, nonton suka, semuanya suka, tapi yang benar-benar paling ini sih jalan-jalan, traveling gitu, kota-kota baru, wisata religi di masjid-masjid gitu sih Pak, yang paling benar-benar kayak dijadikan hobi. Nah, untuk teman-teman yang masih menyaksikan, jangan lupa video ini bisa di-share, di-like, di-subscribe, dikasih tahu teman-teman kalian bahwa ini podcast yang bisa memberi pengalaman kalian kuliah, kalian mencari ilmu, jadi bisa sharing di acara podcast ini. Nah, Mbak Yulfi, sebelumnya ini kan saya belum tahu banyak dengan Mbak Yulfi. Mbak Yulfi berapa bersaudara ya? 3 bersaudara, saya anak yang kedua. Anak kedua. Untuk kakak? Kakak itu cewek, dan alhamdulillah tahun kemarin udah lulus profesioners, jadi kakak itu perawat. Adik-adik? Kemudian kalau adik baru kelas 2 SMP. Ya, ini semoga juga menjadi kebanggaan nanti ya. Jadi contoh Mbak Yulfi untuk adiknya. Nah, yang dikangenin untuk kuliah di UIN apa sih Mbak? Ada tempat-tempat yang dikangenin pengen dikunjungi kalau di kampus? Kalau di kampus itu tempat yang paling sering itu loh Pak, yang apa itu namanya? Aduh, kelamaan gak ke kampus jadi lupa. Yang taman depan lantai 1, kemudian sama di kosan sih Pak. Soalnya anak-anak atau teman-teman tuh paling sering tuh mainnya di kosan, kayak nginap bareng kayak gitu, seru-seruan. Berarti ini Mbak Yulfi nggak mondok ya? Berarti di kos ya? Ya, saya nggak kos. Ya, kan ada juga mahasiswa yang emang dia mencari background lingkungan yang agamanya kental supaya nanti untuk kehidupannya lebih tertata juga kan. Ngomong-ngomong untuk tempat tinggalnya yang di Jogja ini apakah masih aktif masa aktifnya atau sudah non aktif? Masih Pak, masih aktif alhamdulillah. Karena ditempatin pakaian ya dan barang-barang ya. Iya benar. Belum bisa dibawa pulang. Iya. Ini kalau seumpama nih sampai lulus belum juga offline, kira-kira gimana tanggapannya? Tanggapannya, misalnya kalau emang wisudanya di rumah, berarti ya perkiraan habis munakosa atau udah mau wisuda itu balik Pak. Mau nggak mau harus balik karena ini beresin barang, terlalai untuk bawa pulang. Ada motor juga, jadi kayak ngurus kepulangan barang. Kepulangan barang dari Jogja ke Sumbawa. Kalau di Sumbawa itu untuk pendidikannya gimana? Untuk teman-teman seperti Mbak Yulfa yang menempuh Mbak Yulfa ya. Untuk Mbak Yulfi sendiri pendidikan di sana seperti apa? Banyakkah teman-temannya yang berkarir atau berpendidikan di luar Pulau Sumbawa atau ke Jawa gitu? Banyak sih Pak, kebetulan alhamdulillah, karena emang kalau yang di desa saya juga banyaknya di luar. Di luarnya itu kebanyakan di Lombok, Universitas Mataram dan universitas di sekitarnya, dan sistem pembelajaran mereka juga sama, yaitu masih online. Tapi karena memang lebih dekat dengan Sumbawa, jadinya mereka masih bisa bolak-balik Sumbawa Lombok seperti itu. Tapi kalau untuk yang dari luar, misalnya yang seperti saya Sumbawa Jawa, itu kebanyakan ada yang stay di sini, ada juga yang udah balik ke Jogja untuk stay di sana sampai wisuda,
dan seperti itulah Pak. Karena pandemi emang susah Pak kalau urusan kuliah. Iya. Kira-kira ini nanti ingin hidup di Jawa atau kembali ke tanah kelahiran Sumbawa? Karena kelahiran Pak. Mau menjadi guru di sana? Insya Allah. Semoga Ya. ada rezeki. Nah, ini nanti kan akan saya upload. Istilahnya ini akan menjadi video podcast pertama kita, atau emang dalam video podcast kreatif ini nanti kan ada mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi yang nantinya saya minta dedikasinya seperti apa. Nah, untuk Mbak Yulfi sendiri ada pesan tersendiri nggak untuk PGMI sendiri? Apa yang harus diperhatikan dari jurusan prodi PGMI? Untuk prodi tercinta PGMI Winsuka itu tetap berkarya, terus berkarya. Kemudian jangan lupa untuk selalu memperhatikan mahasiswanya, karena kemarin juga saya merasa sangat mendapat apresiasi dan dukungan sekali dari prodi terhadap lomba-lomba yang saya ikuti. Jadi selalu memberikan peluang dan juga kesempatan untuk mahasiswa-mahasiswa adik-adik tingkat untuk selalu berkarya dan juga meraih prestasinya sesuai dengan karakteristik dan pribadinya masing-masing. Mungkin itu Pak dari saya. Oke. Nah, santai aja Mbak. Ini nanti kan saya edit, jadi nggak begitu banyak yang mubadir lah istilahnya, nanti mau dipakai yang mana yang enggak. Ya. Untuk Mbak Yulfi sendiri ini ada yang mau ditanyakan atau apa yang mau kita bahas lagi? Saya rasa udah sih Pak. Untuk KKN PPL-nya udah paham kemarin di mana? Oh, boleh tanya itu Pak? Kayaknya DPL-nya siapa? Bu Anita? DPL saya, ya Bu Anita. Pasti di mana sih Pak? Di KKN. Oh iya. Ya nantilah kita dibahas satu persatu. Saya juga dapat 10 mahasiswa. Belum tahu saya ya, karena saya dosen baru, jadi nggak masalah, nanti sambil jalan saja kalau nanti bisa offline. Nah, untuk Mbak Yulfi ini mungkin sudah cukup ya. Nanti saya mau minta kesan-pesannya buat mahasiswa atau buat teman-teman angkatan ya, teman-teman angkatan mesti kan pada kangen Mbak Yulfi. Oke, Mbak Yulfi, saya kira cukup videonya. Terima kasih podcastnya, supaya nanti kedepannya banyak mahasiswa seperti Mbak Yulfi yang berprestasi dan video ini menjadi pengaruh yang baik ke mahasiswa baru. Nah, sebelum kita close podcast ini, mungkin ada pesan atau kesan yang mau disampaikan untuk teman satu angkatan atau siapapun, orang spesial kah ya yang mau Mbak Yulfi sampaikan? Silahkan, saya persilahkan waktu dan tempat untuk berimprovisasi. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Untuk kesan-pesan saya, untuk yang pertama untuk prodi tercinta, terus berkarya, terus berinovasi untuk menciptakan mahasiswa-mahasiswa intelektual, mahasiswa-mahasiswa yang berprestasi. Kemudian untuk teman-teman seangkatan, sukses untuk PLP KKN-nya, jangan menyerah, jangan lupa untuk usaha dan doanya, baik itu untuk akademik maupun akademik, terus berkarya baik di luar kampus maupun di dalam kampus. Dan untuk adik-adik tingkat, ini adalah langkah awal kalian, jadi jangan ragu untuk mencoba sesuatu yang baru. Cobalah apapun itu dan jangan sesali kegagalan yang pertama, karena dari kegagalan akan ada hadiah-hadiah menarik di baliknya, entah itu juara, prestasi, beasiswa, dan lain sebagainya. Jadi dari saya, jangan lupa untuk selalu mencoba dan berusaha, serta iringi dengan usaha dan doa serta totalitas. Ya. Sudah
Tidak ada salam untuk teman dekat satu angkatan? Boleh Pak. Buat teman-teman PGMI angkatan 18, sukses untuk PLPKN-nya maupun kalian ngambil yang mandiri ataupun kelompok, pokoknya sukses terus. Dan jangan lupa untuk selalu komunikasi, dan semoga kita bisa wisuda bareng satu angkatan. Amin. Oke. Amin. Oh ya. Oke, saya kira cukup karena nanti ada banyak sekali obrolan kalau waktunya panjang. Nah, video ini saya kira cukup, dan nanti supaya kedepannya banyak mahasiswa yang menjadi testimoni dalam podcast ini. Terima kasih Mbak Yulfi, semoga kedepannya Mbak Yulfi sehat, keluarga juga sehat, jauh dari yang namanya corona, dan nantinya selalu berprestasi membanggakan prodi, alumni ya. Semoga cita-citanya untuk wisuda cepat, nah, dengan IPK yang baik. Amin. Bisa terkabul, bisa terlaksana, ya. Pak. Amin. Nah, untuk teman-teman yang masih menyaksikan podcast kreatif ini, kalian bisa komen ya, apa yang mau ditanyakan. Nanti kalau emang ini like ataupun viewersnya tinggi, kita akan bikin podcast kedua sama Mbak Yulfi. Kita akan membahas apa nanti, silahkan komen, ingin membahas tentang apa, tips and tricks atau apa, silahkan komen atau like jika emang ada yang ingin dibahas dan ingin kita obrolkan dengan Mbak Yulfi. Saya kira cukup, terima kasih, semoga perkenalan kita bisa membawa keberkahan dan memberikan wawasan kepada yang menonton. Terima kasih Mbak Yulfi, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan dimatikan dulu, ini tak stop. Oke Mbak Yulfi, ada satu lagi yang istilahnya menarik untuk diketahui oleh banyak penonton. Mbak Yulfi ini ternyata bisa menguasai bahasa isyarat. Bisa diberikan contoh bahasa isyarat beberapa kata? Bisa Pak, tapi saya pakainya yang versi seperti yang di video lomba inovasi media pembelajaran IPPBM, nggak apa-apa ya Pak? Ya. Ya, jadi kebanyakan itu pakainya itu angka, bukan angka, maksudnya huruf itu ditafsirkan menjadi bahasa isyarat. Misalnya nama saya itu N, kemudian A, M, A, nama saya Zulfi. Jadi itu ada dua Pak. Jadi kalau yang N itu yang model ini itu apa namanya, bahasa isyarat yang nasional. Itu sebutannya apa ya Pak? Aduh saya lupa. Kemudian untuk yang seperti ini ya, versi kedua itu yang bahasa isyarat yang daerah. Jadi kebanyakan biasanya bahasa isyarat itu ada per daerahnya masing-masing dengan interpretasinya masing-masing sesuai dengan penutur bahasa isyarat aslinya. Seperti itu. Dan kebetulan untuk yang bahasa isyarat ini, karena kemarin itu saat lomba IPPBM itu saya kebingungan Pak. Jadi sempat diskusi sama beberapa dosen, kira-kira dari UIN yang menjadi ciri khas dan bisa menjadi daya tarik tersendiri itu apa. Kemudian setelah melalui technical meeting, kemudian saya diskusi dengan koordinator di lomba inovasi media pembelajaran, kemudian beberapa dosen, itu akhirnya saya punya ide untuk kenapa tidak kita menampilkan sebuah penerjemah bahasa isyarat yang dimana orangnya itu adalah saya sendiri. Jadi kita mikirnya akan ada poin plus dari bahasa isyarat yang kebetulan saya sendiri menjadi penerjemahnya. Dan akhirnya setelah itu saya mulai belajar untuk yang lomba penyisihan itu karena mepet waktunya, jadi cuma 5 hari Pak. Jadi cuma dalam waktu 5 hari itu benar-benar belajar bahasa isyaratnya per kata, per huruf, dan kebetulan minta tolong sama salah satu mahasiswa S2 PGMI yang
eh, memang memang berada di dunia bahasa isyarat, artinya setiap hari dia menggunakan itu. Jadi dibantu pelan-pelan lewat Zoom. Dan jadi dari situ pas saya mempelajarinya, jadi dari kata, dari huruf, kemudian diterjemahkan oleh mbaknya lewat Zoom dan saya menghafalnya. Jadi untuk awal-awal itu benar-benar sangat berat Pak, karena emang nggak ada basic di bahasa isyarat, kemudian harus menampilkan bahasa isyarat. Dan untuk yang video final, alhamdulillah karena udah ada beberapa yang saya kuasai, jadi untuk yang final alhamdulillah tidak sesulit yang pertama untuk proses belajarnya. Oke, terima kasih. Itulah penjelasan teknik dari bahasa isyarat yang dikuasai Mbak Julfi. Nah, selain bahasa isyarat, Mbak Julfi juga itu pandai menulis, menjadi reporter juga pernah ya Mbak. Nah, ya oke teman-teman. Jadi setidaknya itu kita harus mempunyai bakat, salah satu bakat yang istilahnya bisa menjadi tombak atau ciri khas kita sendiri sebagai mahasiswa kah, sebagai guru kah, sebagai dosen kah, kita harus mempunyai ciri khas passion sendiri yang berbeda dari orang lain. Jadi orang bisa mengenal kita, orang bisa mengetahui kita dari ciri khas kita. Nah, itu menjadi nilai plus dari kita. Oke. Ada yang saya ingin tanyakan kembali Mbak Julfi, yaitu tidak. Oke, ini saya tutup. Oke, terima kasih Mbak Julfi. Next kita podcast lagi, tunggu waktu dan tanggalnya. Oke, dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.